Bab 16. Aku istri sah tuan muda. Setelah berpisah dengan Chika, Astin berjalan bersama Irman. Dia tidak tahu harus mengatakan apa dan harus pergi kemana, hanya mengikuti pria di sampingnya sampai akhirnya sang pria menghentikan langkahnya dan Astin pun ikut. Menghentikan langkah. Dari tadi kau hanya diam saja, apakah kau merasa canggung denganku? Tanya Irman membuat Astin mengangkat sebelah alisnya. Bukan begitu, dia hanya tidak suka dekat dengan pria lain selain suaminya. Lagi pula dia sama sekali tidak mengenal pria di hadapannya ini, jadi apa yang hendak dibicarakan? Dan kemudian bagaimana kalau dia berbicara dan malah dianggap berusaha mencari kesempatan? Tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu, kata Astin sambil membuang muka, berusaha mencari sesuatu yang lain untuk diperhatikan. Irman merasa luar biasa, ini pertama kalinya dia bertemu dengan perempuan yang benar-benar tidak memandangnya. Hal ini semakin membuatnya merasa tertantang dan semakin penasaran akan perempuan yang bersama-sama dengannya. Aku hendak mengembalikan ini, ucap Irman sambil menarik sebuah sapu tangan dari saku jasnya. Itu adalah sapu tangan yang terakhir kali diberikan Astin pada Irman. Astin melirik sapu tangan itu, lalu mengambilnya dari tangan Irman. Sekali lagi terima kasih atas apa yang terjadi hari itu. Aku tidak tahu bagaimana kejadiannya seandainya kau tidak menangkapku, ucap Astin. Kau sudah bertanggung jawab karena memberiku sapu tangan dan menyiapkan pakaian ganti untukku. Tapi tidak mungkin pakaian ganti itu bisa ada begitu saja di mobilmu, pasti kau menyiapkannya untuk seseorang kan? Tanya Irman sambil mengepal kuat tangannya, dia merasa tidak siap untuk mendengar jawaban dari Astin. Bagaimana kalau perempuan ini sebenarnya sudah memiliki suami? Tetapi Astin yang mendengar ucapan Irman, dia hanya tersenyum lalu melangkahkan kakinya. Tidak perlu memikirkan itu, ucap Astin sambil memperhatikan satu persatu benda yang dipajang di sana. Mereka berjalan-jalan bersama dengan Irman, berusaha mengajak Astin berbicara, namun tetap saja selalu berakhir dengan sikap acuh dari Astin. Saat mereka tiba di sebuah meja yang memanjang salah satu tas yang berasal dari merek Dior, Astin menghentikan langkahnya, memperhatikan Lady Dior berwarna putih yang dipajang di sana. Sangat menarik perhatiannya. Apa kau menginginkan tas ini? Tanya Irman memperhatikan perempuan di sampingnya yang tampak terpukau dengan tas di atas meja. Mendengar pertanyaan Irman, Astin pun tersadar dan memperbaiki raut wajahnya. Tidak, jawab Astin mengalihkan pandangannya. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dilihatnya seorang perempuan berjalan ke arah mereka. Perempuan berpakaian hitam dengan taburan manik-manik putih di atas permukaannya terlihat sangat cantik. Dengan rambut setengah dikuncir dan riasan yang segar membuat perempuan itu tampak mengambil alih perhatian. Astin, Chika mencarimu di sana, katanya biar aku yang lanjut menemani Irman melihat-lihat, kata Naira. Astin mengangguk, baiklah, kata Astin langsung melangkah untuk meninggalkan kedua orang itu ketika tiba-tiba saja dia tersandung oleh gaunnya sendiri karena diinjak seseorang. Astin pun langsung terjatuh ke depan, namun dia dengan cepat meraih gaun milik Naira untuk berpegangan. Hal itu membuat Astin bisa berdiri dengan tenang, tetapi Naira yang tidak menduga Astin akan berpegangan padanya pun kehilangan keseimbangannya. Apalagi saat itu dia menggunakan high heels setinggi 12 cm dan dengan sengaja menginjak gaun Astin, jadi dia terjatuh ke belakang mengenai sebuah meja yang ditempati menyusun minuman. Brak, buk,
Naira terjatuh di lantai dan diguyur minuman serta dijatuhi gelas-gelas yang disusun bertingkat di atas meja. Seketika seluruh pakaian Naira bahkan wajah dan kepalanya pun menjadi basah. Kekacauan tersebut langsung menarik perhatian orang-orang dan Naira yang telah bermandikan minuman tersebut pun menggertakkan giginya melihat kekacauan yang ada padanya. "Kau!" Dengan nafas tersengal, Naira berdiri, "Dia yang mendorongku." Tegas Naira menunjuk Astin. "Astaga! Apa yang terjadi?" Chika berjalan menghampiri kekacauan itu setelah melihat apa yang terjadi pada Naira. Dia buru-buru mengambil sapu tangan dari tasnya dan memberikannya pada Naira. Dengan menggertakkan gigi, Naira mengambil sapu tangan tersebut dan menyeka minuman yang lengket pada wajahnya. Setelah selesai, Naira meramas sapu tangan di tangannya dan menatap Astin yang masih berdiri dengan tenang. Naira hendak berbicara ketika Chika lebih dahulu berkata, "Kau mendorongnya." Pertanyaan tersebut menarik perhatian semua orang, mereka semua menatap ke arah Astin untuk mendapatkan jawaban. "Apa ada yang melihatku mendorongnya?" Tanya Astin mengelilingkan pandangannya menatap semua orang. Orang-orang berpandangan satu sama lain, tidak ada yang melihatnya. Sebab saat itu semua orang sedang fokus ke tempat lain, jadi tidak ada yang melihat bagaimana kejadian tersebut terjadi sebelum terdengar suara yang besar. "Ada apa ini?" Pemilik acara hari itu pun muncul. "Tante," Naira menatap Berlin, "dia mendorongku sampai terjatuh ke sini, lihat keadaanku sekarang. Gaun ini harganya mahal dan banyak kenangan. Aku," Naira tampak tidak bisa melanjutkan kata-katanya, dia benar-benar kesal atas apa yang terjadi. Berlin mengalihkan pandangannya menatap Astin, "Apa benar itu? Kau mendorongnya? Kau datang kemari mewakili Sandriana, bagaimana bisa kau membuat kekacauan?" Berlin tidak melanjutkan ucapannya. Ia memijat keningnya dengan rasa tak berdayanya. Chika yang ada di sana pun mendesak Astin berbicara, katanya, "Katakan saja yang sejujurnya dan cepat minta maaf pada Naira dan Tante Berlin, mereka pasti akan memaafkanmu jika mengakui perbuatanmu sekarang juga. Memangnya apa yang sudah kulakukan? Seseorang sengaja menginjak gaunku sampai aku hampir terjatuh. Dan sekarang aku harus minta maaf pada orang yang menginjak gaunku." Tanya Astin kembali membuat situasi menjadi heboh. "Siapa yang kau tuduh menginjak gaunmu?" bentak Naira sambil melototkan matanya menatap Astin. Tidak ada orang yang melihat bagaimana dia menginjak gaun Astin, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengakui hal tersebut. "Aku rasa kau jauh lebih mengetahui faktanya," ucap Astin membuat Naira sangat geram. Meskipun benar dia yang menginjak gaun Astin, tapi saat ini, dialah yang menjadi pihak yang paling dirugikan, jadi untuk apa dia harus mengalah? Saat Naira hendak berbicara untuk semakin memojokkan perempuan di hadapannya, ketika itu juga dia menghentikan ucapannya saat Irman yang sedari tadi terdiam kini mengangkat suara. "Aku melihatnya, kau jelas-jelas menginjak gaunnya," ucap Irman membuat mata Naira melotot sempurna menatap Irman. Sebelumnya dia yakin Irman tidak akan mencampuri urusan mereka, karena pria itu memang terkenal tidak mau ikut terlibat dalam masalah siapapun. Bahkan jika mengetahui kebenarannya, biasanya Irman hanya akan mengabaikannya dan membiarkan orang-orang itu menyelesaikan urusan mereka sendiri. Tetapi sekarang, kenapa pria ini tiba-tiba ikut campur? Astaga, Irman baru saja berbicara. Kalau Irman yang menfatakannya, maka aku pasti percaya. Gila sekali. Dia menginjak gaun orang lain dan kemudian menuduh orang itu mendorongnya sampai terjatuh.
Bukankah dia salah satu teman Chika? Kenapa Chika mau berteman dengannya, bahkan tadi Chika sempat membelanya? Gila? Aku tidak mengerti kenapa perempuan seperti dia diizinkan masuk ke acara seperti ini. Sangat mengganggu sekali. Attitude-nya benar-benar buruk, sama sekali tidak cocok untuk berada di tempat seperti ini. Orang-orang mulai berbincang, membuat Naila semakin malu setiap kali ada orang yang mengangkat suara. Chika pun menggigit bibir bawahnya, dia tidak menyangka namanya akan dibawa-bawa dan terutama Naira memang tidak diundang datang ke tempat itu, namun dialah yang mengajaknya datang. Chika menatap Berlin. Bagaimana kalau Tante Berlin marah atas apa yang dia lakukan? Benar saja, wajah Berlin saat itu tampak dipenuhi rasa kesal. Dia dengan cepat menatap Naira. Aku ingat aku tidak pernah mengundangmu kemari. Siapa yang membawamu ke sini dan mengizinkanmu masuk? Tanya Berlin kembali, mengejutkan semua orang yang ada di sana. Jadi dia tidak diundang kemari tapi datang sendiri. Benar-benar gila, dia benar-benar memalukan. Astaga, jadi dia tidak diundang ya? Orang-orang mulai berbicara, membuat wajah Naira seketika berubah menjadi pucat dan tangannya meramas gaunnya yang telah basah. Belum pernah dalam hidupnya selama 24 tahun dia diperlakukan seperti ini. Sangat memalukan. Jadi Naira pun langsung berbalik, ia melangkahkan kakinya pergi dari sana dengan perasaan gusarnya, benar-benar merasa malu sampai-sampai tidak berani lagi untuk menatap satupun orang yang ada di sana. Melihat Naira telah pergi, Berlin memijat keningnya dan mengangkat tangannya memberi kode pada asistennya yang mengikuti di belakang agar segera membereskan kekacauan itu. Chika yang melihat itu menggigit bibir bawahnya, dia pun hendak berbicara dengan Berlin ketika Berlin telah pergi dari sana. Astin tersenyum melihat Chika yang tampak serba salah atas apa yang telah dilakukannya. Namun begitu, Astin tidak mengatakan apapun dan hanya berbalik menatap Irman. Terima kasih banyak telah membantuku menyelesaikan kesalahpahaman ini, ucap Astin. Jangan khawatir, aku sudah seharusnya membantumu, kata Irman sambil mengukir sebuah senyuman di wajahnya membuat semua orang terkejut. Dengan adanya situasi seperti itu, maka dengan cepat orang-orang di tempat itu mulai menggosipkan tentang hubungan Irman dan Astin. Mereka semua setuju tentang spekulasi bahwa kedua orang itu memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman, dan rumor Irman berkencan dengan Astin pun langsung tersebar di mana-mana, menjadi sebuah topik yang sangat panas. Bab 17. Acara amal masih terus berlanjut sampai ketika tiba-tiba semua orang berfokus ke pintu ruang masuk saat melihat seorang pria bersama asistennya baru saja muncul. Berlin yang melihat kedatangan putra temannya pun langsung berlari ke arah pintu masuk. Aku tidak menyangka ibumu benar-benar menyuruhmu untuk datang. Ini suatu kebanggaan bagiku bisa membuatmu hadir di acaraku, kata Berlin dengan semangat. Arga menganggukkan kepalanya, dia tidak menatap Berlin, namun saat itu tatapannya terarah mencari seseorang di tempat itu, namun tampaknya tidak mendapati orang yang dicarinya. Akhirnya kau datang juga. Bukankah kemarin kau bilang tidak akan datang? Irman muncul dari sebelah kanan, menghampiri sahabatnya. Aku pikir kau yang tidak akan datang, ucap Arga sambil melangkahkan kakinya mengikuti Berlin yang menunjukkan jalan pada mereka. Astaga, memang benar seperti itu, tapi tiba-tiba aku berubah pikiran, ucap Irman seraya duduk di sofa. Di sana terdapat sebuah tempat yang sudah disiapkan untuk mereka. Nyonya Berlin pun memberi kode agar segera membawakan makanan dan minuman untuk kedua pemuda itu sebab dia yakin hari ini kedua pemuda itu pasti akan memberikan sumbangan yang besar untuk acara amal mereka.
Kau pasti lelah, kalau begitu kalian berbincang-bincanglah bersama, aku masih harus menyambut tamu-tamu yang lainnya. Nanti berkelilinglah ketika kalian sudah merasa lebih baik setelah beristirahat, ucap Berlin. Dijawab anggukan pelan Irman membuat Berlin langsung pergi dari tempat itu. Dia tidak ingin mengganggu kebersamaan dua pria tampan itu dengan campuran seorang wanita tua. Irman dan Arga pun berbincang-bincang, dan kedua pria tampan itu langsung menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Beberapa gadis tampak melirik ke arah kedua pria itu dan terutama para selebriti yang bertugas memeriahkan acara tersebut dengan menampilkan bakat mereka di panggung pun berusaha untuk tampil semenarik mungkin di hadapan dua pria itu agar bisa memikat perhatian salah satu pria terkenal tersebut. Chika yang sedang duduk di kursinya pun juga memperhatikan Irman dan Arga. Dia terdiam beberapa saat memperhatikan keduanya sebelum memutuskan untuk berdiri dan menghampiri dua pria itu. Kak Arga datang juga? Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini, ucap Chika membuka pembicaraan dengan dua pria tampan di sana. Sepertinya kau sudah selesai meminta maaf pada Tante Berlin, kata Irman membuat wajah Chika seketika menjadi tegang. Tetapi dia dengan cepat tersadar dan memperbaiki ekspresinya. Ya, aku tahu itu salahku, jadi tentu saja aku sudah minta maaf, ucap Chika. Tapi bukankah kau harus meminta maaf pada satu orang lagi? Tanya Irman membuat kuku-kuku Chika sekali lagi menancap ke telapak tangannya. Kenapa pria di hadapannya ini benar-benar membela Chika mati-matian? Memang apa bagusnya perempuan itu? Tentu saja aku akan minta maaf, kata Chika dengan suara yang dipaksakan keluar. Irman hanya mengangkat sebelah alisnya, dan pada saat itu di sekitar mereka tiba-tiba saja seorang perempuan berbicara cukup keras. Kemana perginya perempuan bernama Astin itu? Ah, aku rasa dia pergi ke toilet. Setelah kembali nanti, dia pasti duduk di sana dan akan ada double date. Ah, sungguh beruntung Chika memiliki kekasih seperti Arga dan Astin mendapatkan Irman. Chika dan Astin tampak dekat, jadi keberuntungan mereka berdua pasti tidak jauh berbeda. Mereka berdua juga cukup dekat, jadi wajar kalau kekasih mereka juga adalah dua pria yang memiliki hubungan dekat. Astin dan Irman memang tampak serasi, cantik dan tampan untuk disatukan. Lihat para selebriti di sana, mereka terus melihat ke arah sana, aku yakin mereka berharap akan mendapat lirikan, tapi sayang sekali dua pria itu telah memiliki kekasih hati masing-masing. Chika yang mendengar ucapan orang-orang itu merasa sangat senang, selain dirinya yang dianggap sebagai kekasih Arga. Dia juga senang mendengar orang-orang itu membicarakan hubungan Astin dan Irman. Dengan begitu, Arga yang mendengarnya pasti merasa begitu kesal dan akan salah paham pada Chika. Kak Arga, apa kau tahu kalau Astin juga ada di sini? Tanya Chika. Irman yang mendengar pertanyaan itu langsung menatap Arga, dan melihat wajah Arga tampak kaku. Kau juga mengenal Astin? Tanya Irman. Arga menatap Irman, tampak matanya sedikit menyipit. Kau dekat dengannya? Tanya balik Arga. Bukan dekat lagi, tapi mereka sangat dekat, kata Chika tanpa diminta menjawab pertanyaan Arga. Wajah Arga menjadi semakin suram, sementara Irman yang kini berbalik mengambil gelas anggur di atas meja, tidak menyadari perubahan tersebut, dan dia dengan santainya berkata, ya, dia perempuan yang tiba-tiba saja mencuri sesuatu yang berusaha kulindungi selama ini. Ucapan Irman itu semakin membuat wajah Arga terlihat berang. Beraninya perempuan itu berselingkuh. Memang kualifikasi apa yang dia miliki? Bahkan selingkuh dengan sahabat suaminya. Bab 18. Oh,
Itu dia Astin, ucap Astin setelah beberapa saat menunggu dan akhirnya melihat Astin muncul dari arah pintu koridor menuju toilet. Astin pun tidak menyadari kehadiran suaminya, namun tiba-tiba dia merasa merinding seperti ada sesuatu yang begitu dingin menatapnya. Namun Astin mengabaikannya, memilih mengeluarkan ponsel dan melihat saat itu sebuah pesan dikirim oleh ibu mertuanya. Acara amalnya hampir selesai, kan? Datanglah perusahaan ibu, ada sesuatu yang perlu kau bantu. Isi pesan tersebut membuat Astin menghela nafas, dia menutup ponselnya dan berjalan menghampiri Berlin yang sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Dia pun berpamit pada perempuan itu dan segera meninggalkan acara amal tersebut diikuti oleh 3 tatapan. Sepertinya aku harus pergi sekarang, Irman langsung berdiri, dia berjalan untuk mengejar Astin. Chika tersenyum, lalu berbalik menatap Arga, betapa terkejutnya dia ketika melihat bagaimana Arga menunjukkan wajah penuh kemarahan saat melihat 2 orang itu pergi. Kenapa Arga bisa marah? Bukankah pria itu tidak memiliki perasaan apapun terhadap Astin? Kepala Chika dipenuhi dengan berbagai pertanyaan mengenai ekspresi Arga yang sedang ia lihat sekarang. Tiba-tiba Arga berdiri. Chika ikut berdiri, dia menatap Arga sambil berkata, "Kau mau keliling? Ayo ikut denganku, tadi aku sudah melihat-lihat." Chika menghentikan ucapannya ketika melihat Arga langsung melangkah pergi, seolah-olah tidak mendengar ucapan Chika. Maka Chika bergegas mengejar Arga dan menyamakan langkah kakinya di samping Arga. "Kak Arga, aku. Tinggalkan aku sendiri." Arga memotong ucapan Chika membuat langkah Chika langsung terhenti. Dia menggigit bibir bawahnya memandangi Arga yang terus berlalu. Dada Chika seketika naik turun, benar-benar kesal sehingga dia memilih untuk diam-diam mengikuti Arga. Sementara di pintu keluar, saat ini Astin menghentikan langkahnya begitu mendengar suara Irman memanggilnya. "Ada apa?" tanya Astin. "Apa kau sudah mau pulang?" tanya Irman. "Ya," jawab Astin. "Biar ku antar," ucap Irman. Saat itu, Astin hendak menolak tawaran tersebut karena dia juga memiliki mobil. Namun dia terkejut ketika melihat suaminya muncul dari belakang. Astin mengerutkan keningnya beberapa saat sebelum akhirnya menatap Irman sambil tersenyum. "Tentu saja, ayo," ucap Astin berpura-pura tidak melihat kedatangan suaminya. Irman menganggukkan kepalanya dan segera berjalan bersama Astin menuju lift. Arga yang melihat itu pun menghentikan langkahnya, menggertakkan giginya melihat kepergian kedua orang itu. Maka Arga pun tidak mengikuti mereka berdua, hanya menunggu sampai kira-kira 2 orang itu telah memasuki lift lalu Arga pergi menggunakan lift lain dan turun ke lantai bawah. Di lantai bawah, ia melihat 2 orang itu berpisah sebab Astin menaiki mobilnya sendiri. Entah kenapa saat itu, perasaan Arga menjadi lebih tenang. Lalu dia berjalan ke mobilnya dan segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke perusahaan melanjutkan pekerjaannya. Di perjalanan, sang asisten berkata, "Bagaimana dengan sumbangan ke acara amal itu?" tanya sang asisten. "Aturlah sesuka hati," jawab Arga dengan suara yang begitu dingin. Tampak tidak tertarik dengan pembicaraan mereka hingga sang asisten tidak berani berkata apapun lagi. Maka mobil terus melaju sampai akhirnya mereka tiba di perusahaan dan Arga kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun tetap saja, meski dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, beberapa kali dia menjadi terganggu setiap kali bayangan Astin pergi bersama Irman muncul di pikirannya. Tidak tahan karena terus terganggu, Arga pun mengambil ponselnya, segera mengirimkan pesan teks pada Irman. "Jangan mendekatinya lagi.
Pesan teks tersebut langsung dibalas oleh Irman, "Apa maksudmu? Siapa yang kau maksud?" Balasan pesan tersebut membuat Arga merasa semakin kesal. Dia melemparkan ponselnya itu ke samping, gusar. Arga pun berada dalam suasana hati yang tidak baik, merasa tidak tenang sampai tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka membuat Arga mengulurkan tangannya mengambil sebuah pulpen dan melemparkannya ke arah pintu. Astin yang baru saja masuk langsung melototkan matanya, dan dengan cepat menghindar dari pulpen yang dilempar itu. Setelah berhasil menghindar, Astin memegang dadanya sambil menatap pulpen yang terjatuh di lantai. Dia hanya datang ke tempat itu karena disuruh oleh ibu mertua, tapi ternyata kedatangannya tidak disambut baik. Aston mengangkat kepalanya menatap Arga ketika rasa terkejutnya meredah, lalu dia berjalan dengan kesal menghampiri Arga dan melemparkan paper bag ke atas meja kerja Arga. "Ibu menyuruhku mengantar ini. Lain kali, katakan pada ibu kalau kau tidak mau aku menginjakkan kaki di tempat ini supaya dia tidak perlu meminta tolong padaku," bentak Astin sebelum berbalik meninggalkan tempat itu dengan langkah yang panjang. Arga tercengang, dia tidak bermaksud seperti itu. Tadinya dia pikir yang masuk tanpa mengetuk adalah asistennya sendiri sehingga membuatnya semakin kesal. Tapi siapa yang menyangka bahwa yang datang ternyata adalah istrinya. Pria itu berlangsung berdiri, berlari untuk mengejar istrinya. Bab 19. Astin menutup pintu ruang kerja Arga dengan keras, berjalan dengan langkah panjang, benar-benar kesal. Sebelumnya dia sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi setelah apa yang dia lakukan di acara amal itu. Namun tak menyangka dia benar-benar hampir saja dilukai oleh suaminya sendiri. Seandainya dia tidak sigap menghindar, maka pulpen itu mungkin bisa mengenai matanya dan membuatnya buta. Sungguh keterlaluan. Ketika Astin berdiri di depan lift, menunggu pintu lift terbuka, tiba-tiba saja tangannya dipegang oleh seorang pria dan menariknya hingga tubuhnya berbalik. Astin terkejut mendapati pria di hadapannya ternyata adalah Arga. Namun Arga juga sangat terkejut, dia tak menyangka dia akan datang mengejar perempuan itu bahkan dengan langkah yang begitu cepat. Apa yang terjadi? Belum pernah dia bertindak impulsif begini. "Apa yang kau inginkan?" Astin berbicara sambil mengatup giginya. "Kau tidak puas hampir membuatku buta dan sekarang kau datang kemari. Apa kau mau menjepitku dengan pintu lift supaya kau lebih puas lagi?" Tanya Astin dengan mata melotot, emosi terpancar kuat dari matanya itu. Arga pun mengatup erat-erat giginya, terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku hanya mau mengingatkanmu, jangan bertingkah sembarangan di depan orang lain. Kalau kau ingin berselingkuh dengan Irman, maka lakukanlah diam-diam, jangan menunjukkannya apalagi mengumumkannya pada semua orang. Bagaimana kalau ibu atau kakek sampai mendengarnya? Kau mau membuat posisiku lebih sulit." Astin mengangkat sebelah alisnya, sedetik kemudian dia tersenyum. "Jadi kau sebegitu khawatirnya ya? Kalau kau khawatir, mengapa tidak mengubah sikapmu itu dan memperlakukan aku dengan baik? Kalau aku membuat kekacauan, bukan hanya aku yang dirugikan tetapi kerugian lebih besar ditanggung olehmu," kata Astin dengan tegas sebelum berbalik memasuki lift yang pintunya telah terbuka. Arga pun terkejut, dia tak menyangka kalau perempuan yang selama ini tampak begitu rapuh dan akan menangis hanya dengan satu kali bentakan darinya ternyata hari ini malah balas membentaknya. Tatapan mereka pun beradu, menunggu pintu lift tertutup rapat, namun sebelum pintu lift benar-benar tertutup rapat, Arga mengulurkan tangannya ke celah pintu tersebut membuat pintu lift kembali terbuka. Astin terkejut, kenapa pria itu melakukannya?
Namun dia lebih terkejut lagi ketika Arga malah melompat ke dalam lift dan langsung memojokkannya ke dinding, menangkap kedua tangan Astin hingga terkunci di atas kepala. "Apa yang kau lakukan?" gerutu Astin. "Bukankah dari dulu kau selalu menginginkan ini? Kenapa sekarang tiba-tiba kau berubah haluan? Apakah kau melihat Irman jauh lebih baik dariku?" tanya Arga sambil menatap dalam mata Astin untuk mencari kejujuran dalam mata itu. Astin melotot, tentu saja dia menyukai posisi mereka sekarang, tapi seharusnya tidak dilakukan dengan emosi. Dia melirik pintu lift di belakang suaminya yang tampak mulai tertutup untuk kedua kalinya. Lalu menghela nafas dengan panjang dan berkata, "Bukankah kau tidak menyukaiku? Mengapa aku harus terus cinta pada orang yang tidak mau memberikan cintanya, ketika aku melihat ada orang yang bersusah payah mengemis cinta dariku? Atau, Memi?" Astin melototkan matanya, melotot sempurna ketika tiba-tiba saja bisbirnya telah disambar oleh bisbir suaminya. Bahkan Arga dengan dominan memaksa Astin membuka mulutnya hingga L1 pria itu menyelinap mengabsen setiap bagian-bagian mulut Astin. Astin masih terkejut, namun sesaat kemudian ia menyadari apa yang terjadi hingga akhirnya perempuan itu memejamkan matanya dan kemati ciuman itu. Arga mengernyit, cukup terkejut dengan balasan ciuman dari istrinya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menarik diri, sesuatu yang begitu berkeempat irah dan menggebu-gebu telah muncul dari dalam tubuhnya, seolah-olah hendak menelan Astin bulat-bulat. Situasi pun menjadi panas, apalagi ketika Arga merasakan kaki kanan Astin melingkar di P4 hanya, benar-benar membakar Arga. Tiba-tiba suara, ting. Pintu lift terbuka, dan saat itu Astin yang menyadarinya pun langsung mendorong Arga, dan terkejut mendapati kakek mereka berada di depan lift bersama beberapa orang pria. Seketika wajah Astin menjadi sangat merah, dia langsung merapikan pakaiannya dengan buru-buru. Namun Arga tetap tenang, dia hanya memperbaiki posisi dasinya saja dan sedikit menarik kemejanya hingga rapi kembali. Tuan besar yang melihat itu pun merasa menyesal, seharusnya dia tidak berada di sana. Namun semuanya sudah terlambat, pria tua itu berjalan memasuki lift. "Lanjutkan keintiman kalian di rumah, dan kami semua akan berpura-pura tidak melihat apapun," ucap Tuan Besar diangguki oleh beberapa teman-teman Tuan Besar yang ikut masuk ke dalam lift. "Kalau begitu, kalian berbincanglah," ucap Astin langsung membungkuk pada semua orang di sana sebelum akhirnya berlari keluar dari lift dengan wajah yang terasa begitu panas. "Memalukan." Salah seorang teman Tuan Besar yang melihat hal itu pun tersenyum sambil berkata, "Kelakuan ketika masih muda memang sangat di luar kendali." Pria tua itu beralih menatap Arga, "Kau pasti masih tidak ingin berpisah dengan istrimu sampai mengantarnya kemari dan menikmati waktu kalian berdua dalam lift kan? Hahaha. Dia akan menjadi malu karena ucapanmu itu," ucap pria tua yang lain. "Tidak perlu malu. Dulu waktu aku masih muda pun, aku dan istriku sering mencuri-curi waktu seperti ini dan beberapa kali ketahuan oleh orang lain. Hahaha." Bab 20. Pada sore hari ketika Astin kembali ke rumah, dia terkejut saat mendapati Chika berada di rumahnya. "Astin," ucap Chika langsung berdiri begitu melihat kedatangan Astin. Astin memperhatikan sekitarnya, tidak mendapati siapapun di tempat itu kecuali kepala pelayan yang tampak turun dari tangga. Apa perempuan ini masuk ke rumah orang tanpa permisi? Memikirkan itu, Astin teringat bahwa di masa lalu Chika memang selalu bebas berkeliaran di rumah itu seolah-olah rumah tersebut ialah rumahnya sendiri. "Ada apa?"
Tanya Astin seraya berjalan ke arah sofa tunggal dan duduk di sana dengan kaki kanan di atas kaki kiri. Sikapnya yang angkuh dan dingin mengejutkan Chika hingga Chika terdiam sesaat sebelum berkata, "Kau dari mana saja? Aku menunggumu dari tadi." Astin mengangkat sebelah alisnya, perempuan ini menunggunya. Pasti ada sesuatu lagi. Ada apa? Tanya Astin dengan suara yang datar membuat Chika merasa tidak senang. Chika berusaha menenangkan dirinya, mengurung emosinya agar tidak keluar melihat perempuan di hadapannya yang tampaknya telah kehilangan kesadaran. Beraninya bersikap arogan di depannya. "Kau harus melihat ini." Chika menunjukkan layar ponselnya pada Astin. Awalnya Astin sama sekali tidak tertarik, tapi melihat ekspresi Chika yang tampaknya tak akan berhenti sebelum dia melihat ponsel perempuan itu, maka Astin mengambil ponsel Chika dan segera mengecek isinya. Kening Astin mengerut. "Itu fotomu di acara amal tadi siang, sekarang banyak diperbincangkan di internet," kata Chika saat melihat keterkejutan Astin. Bagaimanapun selama ini dia telah memberitahu Astin agar tidak terlibat dengan dunia internet, sebab Erik tidak menyukai hal itu, jadi Chika merasa lega melihat Astin tampak tidak senang dengan apa yang ia perlihatkan pada Astin. Bukankah ini menandakan Astin sebenarnya masih memiliki rasa pada Erik hingga membuatnya menjaga diri sebaik mungkin? Namun detik kemudian Chika semakin terkejut saat mendengar Astin berkata, "Cantik juga. Aku harus berterima kasih pada orang yang telah mengambil fotoku." "Apa?" Mata Chika melotot, hampir keluar dari tempatnya. Bukankah kau harus menuntut orang itu karena melakukannya tanpa persetujuan? Kau lupa kalau Erik sama sekali tidak menyukai perempuan yang..." "Tunggu." Astin memotong ucapan Chika, "Bukankah aku sudah menegaskan padamu kalau aku tidak pernah menyukai Erik? Aku sudah bersuami sekarang, bukankah kau harus memperhatikan posisiku kalau kau mengatakan hal tidak masuk akal seperti itu?" Tanya Astin sambil melirik kepala pelayan yang berada tak jauh dari mereka. Chika mengikuti arah tatapan Astin, ekspresinya dengan cepat berubah. "Ah, maafkan aku tidak tahu kalau ada." Chika menahan ucapannya, tapi kepala pelayan yang mendengar itu sudah bisa menebak jelas maksud Chika. "Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain?" ucap Chika sambil berdiri. Dia pikir Astin hanya tidak mau mengakuinya karena di dekat mereka ada kepala pelayan. "Tidak perlu, katakan saja di sini," ucap Astin masih dengan suara yang datar. Chika melirik kepala pelayan, "Tapi, ada kepala pelayan. Memangnya apa yang kalian bicarakan sampai begitu risih dengan kehadiran kepala pelayan?" Tiba-tiba sebuah suara dari arah pintu masuk membuat Chika menoleh ke sumber suara. Sandriana yang baru saja pulang kerja menghampiri dua perempuan di ruang tamu dengan ekspresi penasaran. "Ah, Tante," Chika kembali duduk, berusaha memperbaiki sikapnya sambil menatap Astin. Tingkah laku Chika itu semakin memberi petunjuk pada Sandriana bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa?" tanya Sandriana untuk yang kedua kalinya. "Chika datang kemari dan tiba-tiba menyudutkanku bahwa aku menyukai pria bernama Erik, padahal mengenalnya saja tidak, bahkan ini pertama kalinya aku mendengar nama itu," kata Astin membuat Chika kembali terkejut untuk yang kesekian kalinya. "Apa?" Sandriana langsung menatap Chika, tak percaya Chika mampu bersikap seperti itu. Saat yang sama, Arga juga muncul dari pintu depan, baru saja pulang bekerja. Tidak. Chika menggelengkan kepalanya dan melambaikan kedua tangannya di depan. "Bagaimana mungkin aku begitu? Aku hanya, Chika melirik Astin sambil menggigit bibir bawahnya. "Astin,
bagaimana bisa kau? Suara Chika berubah serak, air mata langsung menetes di pipinya membuat Sandriana merasa bersalah. Chika, tante bukannya. Ibu bisa bertanya pada kepala pelayan jika tidak mempercayai ucapanku. Kepala pelayan mendengar pembicaraan kami, ucap Astin sambil berdiri. Dia tidak mau memberi kesempatan pada Chika untuk terus bersandiwara. Meski dia tahu kepala pelayan tidak akan membelanya, tetapi Astin hanya ingin melarikan diri dari tempat. Jadi Astin langsung berdiri, melirik Arga beberapa saat sebelum melangkah menaiki tangga. Chika pun kalang kabut, dia menatap Sandriana, "Tante, tidak, aku sungguh tidak bermaksud seperti itu. Aku dan Astin sudah lama bersama, kami berbagi cerita, bahkan saling berbagi rahasia. Tadinya aku pikir tidak ada yang mendengar kami, tapi, tolong tidak usah memperdulikan apa yang terjadi hari ini. Aku akan pulang sekarang, aku sudah salah. Aku minta maaf," kata Chika menyeka air matanya lalu mengambil tas dan berlalu pergi. Arga pun telah naik ke lantai 2, hingga tersisa Sandriana yang menatap kepala pelayan. "Apa yang terjadi?" tanya Sandriana. Sang pelayan pun menceritakan apa yang ia dengar membuat Sandriana terkejut. "Chika lebih dulu membicarakannya?" tanya Sandriana. "Ya, Nyonya, sepertinya Nona Chika tidak menyadari kehadiran saya, lalu Nona muda menyangkalnya karena menyadari saya mendengarnya," jawab sang kepala pelayan. Sandriana mengerit, jika benar begitu, maka sepertinya sudah ada pil di hati Astin. Sebab tidak mungkin Chika akan mengatakan omong kosong, selama ini Astinlah yang terus membuat kesalahan. Namun kesalahan sekarang. Bab 21. Tap tap tap. Astin melangkah ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar. Menutup pintu lalu melemparkan tasnya ke ranjang sebelum ikut melemparkan tubuhnya dengan penuh rasa malas. Astin menghela nafas dengan panjang, bersamaan dengan pintu kamar yang terbuka membuat tatapan Astin seketika terpaku pada wajah pria yang muncul dari balik pintu. Astin menggigit bibir bawahnya, dia mengingat apa yang terjadi di lift. Namun kembali memikirkan keputusannya untuk bermain tarik ulur, Astin pun menarik selimut dan menyelimuti seluruh tubuhnya agar tidak terlihat oleh suaminya. Di balik selimut, tangan Astin berubah pucat meramas selimut sambil terus menggigit bibir bawahnya. Menunggu tindakan sang pria. Setelah beberapa saat keheningan, akhirnya Astin mendengar Arga berkata, "Bukankah ada sesuatu yang perlu kita bicarakan?" Astin mengerutkan keningnya, berpikir selama beberapa saat sebelum memutuskan untuk tidak merespon ucapan sang suami. Arga yang melihat perempuan di balik selimut sama sekali tidak merespon, ia akhirnya berjalan mendekati ranjang, dan mengulurkan tangannya untuk menarik selimut tersebut. Namun sebelum dia menyentuh selimut itu, tiba-tiba saja Astin telah menyibak sendiri selimut, yang menutupi tubuhnya hingga dua orang itu pun kembali bertatapan dengan posisi Arga yang cukup canggung mengulurkan tangan ke arah ranjang. Astin duduk, "Apa yang ingin kau bicarakan?" "Tentang bagaimana kau memperlakukanku di lift. Kau mau minta maaf. Sayang sekali aku tidak menerima permintaan maafmu," tegas Astin dengan mata yang penuh dengan emosi. Arga semakin bingung dengan tingkah perempuan di hadapannya, sekarang begitu berani padanya. "Aku tidak ingin membahasnya. Aku ingin bertanya mengenai hubunganmu dengan Irman, dan pria bernama Erik. Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu? Berapa banyak pria yang kau simpan di dalam hatimu itu?" tanya Arga. "Heh," Astin tersenyum mengejek, "kenapa kau begitu peduli? Apa selama ini aku pernah mencampuri hubunganmu dengan Chika? Sejak kita menikah,
kau dan Chika sudah dikatakan orang-orang sebagai pasangan kekasih. Apakah kau pernah melihat aku mencampuri urusan kalian berdua? Kalian bahkan sudah bersama sejak kecil, sementara aku baru menikah denganmu beberapa tahun saja. Tidak mungkin posisi Chika bisa digantikan oleh posisiku kan? Aku juga tidak pernah protes kan? Jadi kenapa sekarang kau begitu cemas ketika aku dekat dengan beberapa pria? Bertingkahlah seperti aku bertingkah, tidak perlu mencampuri urusan satu sama lain, ucap Astin. Apa katamu? Kedua mata Arga menyipit, jadi baru saja kau mengakui kau adalah perempuan yang suka bermain dengan sembarangan pria. Selain berusaha memanjat naik ke atas ranjangku, kau juga melakukan hal yang sama pada ranjang pria lain. Tanya Arga merasa begitu emosi. Astin pun sangat senang melihat emosi suaminya. Ini pertama kalinya Arga terlihat marah atas sesuatu yang berkaitan dengannya, padahal selama ini hanya menatap dengan dingin dan acuh tak acuh. Jadi Astin melipat kedua tangannya di dada, dengan percaya diri berkata, "Ya, aku ingin naik ke R4 jang semua pria tampan. Apa kau puas?" Arga semakin emosi mendengar ucapan istrinya, tanpa bisa menahan diri. Dia pun langsung mengulurkan kedua tangannya ke arah bahu Astin dan mendorong Astin terjatuh ke kasur. Astin terkejut, "Apa yang kau lakukan?" Gerutu Astin berusaha mendorong pria itu. "Sudah beberapa kali kau berusaha naik ke R4 jangku, dan hari ini aku akan mengizinkanmu," ucap Arga langsung menarik kedua tangan Astin ke atas kepala, dan dengan cepat membungkam bibir Astin, tidak membiarkan perempuan itu berbicara. "Memi." Astin berusaha meronta, namun kekuatannya yang tak seberapa itu tidak bisa mengalahkan kekuatan suaminya, yang bertubuh kekar dan rajin berolahraga. Dia memang menginginkan suaminya, tetapi bukan dengan cara seperti ini. Perlahan-lahan nafas Astin menjadi pendek, membuat wajah perempuan itu menjadi pucat. Arga pun menyadari hal tersebut sehingga dia melepaskan ciumannya di bibir Astin dan menurunkannya ke leher meninggalkan tanda-tanda di sana. "Hos. Hos. Hos. L." Astin berusaha mengambil seluruh oksigen yang bisa diserap oleh mulut dan hidungnya. Beberapa saat badannya naik turun, dia melototkan matanya ketika sebuah tangan telah terulur ke balik celana dalamnya. "Tunggu." Seluruh tubuh Astin seketika menegang. Arga mendengar ucapan istrinya itu, namun dia tidak menghentikan gerakannya dan mengulurkan tangannya lebih dalam lagi sampai menyentuh sesuatu yang belum pernah dia sentuh seumur hidupnya. "Jingan." Astin berteriak keras, berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Hal itu membuat Arga akhirnya menghentikan gerakannya, namun tangannya tak berpindah dan kepala pria itu pun sedikit terangkat menatap wajah Astin yang tampak semerah tomat. Dada Astin masih naik turun menatap pria di empat tas dengan menggertakkan gigi. "Singkirkan tanganmu atau apa sekarang kau sudah tidak percaya diri karena bukan lagi seorang gadis?" Tanya Arga sedikit menggerakkan tangannya di bawah membuat mata Astin semakin melotot. "Sial. Memangnya kau seorang perjaka hingga harus mendapatkan seorang gadis? Cepat lepaskan tanganmu." "Ah." Astin terkejut merasakan sesuatu yang mendorong masuk ke dalam sapi beruang. Terasa dingin dan menyegarkan. Sementara Arga yang menggerakkan jarinya di bawah, dia pun bisa mengetahui bahwa istrinya masih seorang gadis sehingga dia dengan cepat menarik J4 ringnya dan bangkit meninggalkan sang istrinya. Pria itu berjalan dengan linglung memasuki ruang kerjanya, terus ke kamar mandi dan langsung berdiri di bawah shower dingin tanpa melepaskan pakaiannya. Bab 22. Chika kembali ke rumahnya dengan penuh kekesalan. Begitu tiba di rumah,
ia melihat ibunya sedang bersama dengan teman-temannya berbincang di ruang keluarga. Chika langsung mengubah ekspresi wajahnya, tersenyum dengan polos menghampiri semua orang. "Halo semuanya," ucap Chika dengan suara yang begitu lembut, langsung menarik perhatian semua orang yang ada di sana. "Putriku sudah pulang, ayo duduk di sini." "Tidak Bu, aku punya sedikit pekerjaan di kamar, kalau begitu nikmati waktu kalian semua," ucap Chika sambil menunduk memberi hormat pada semua orang lalu dia berjalan ke arah tangga dan terus menuju kamarnya. Setelah tiba di kamar, Chika langsung melemparkan tasnya ke arah ranjang dan dengan gusar berjalan ke arah balkon. Setelah tiba di balkon, Chika memukul pembatas balkon, menggertakkan giginya, beraninya perempuan itu. "Mulai sekarang aku tidak bisa bersikap halus lagi padanya, aku harus lebih keras lagi padanya dan membiarkan dia kembali ke posisinya semula." Geram Chika mencengkram pagar pembatas dengan sangat erat. Ketika dia sedang berdiri dengan pandangan begitu gelap, ponsel yang ada di dalam kamar tiba-tiba berdering hingga dia kembali memeriksa ponselnya dan mendapati sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Meski nomor ponsel tersebut tidak tersimpan, namun Chika jelas telah menebak siapa yang meneleponnya sehingga dia langsung mengangkat panggilan telepon itu. "Pesananmu sudah siap, anak buahku sudah dalam perjalanan mengantarnya ke rumahmu, mungkin akan tiba beberapa menit lagi," kata pria dari seberang telepon langsung membuat Chika mengukir sebuah senyuman kemenangan di wajahnya. "Aku akan menghubungimu lagi nanti," ucap Chika mematikan panggilan telepon itu dan segera memblokir nomor yang masuk. Setelah selesai, Chika turun ke lantai bawah, pergi ke pintu gerbang dan mendapati seorang pria muncul menggunakan sebuah motor berwarna hitam dengan barang-barang yang dikenakan pria itu juga serba hitam. Sang pria menghentikan motornya tepat di depan Chika lalu menyerahkan sebuah paket kecil yang dibungkus dengan lakban hitam. Setelah selesai, pria itu langsung pergi dan Chika menyimpan paket tersebut ke dalam sakunya lalu kembali ke kamar. Saat tiba di kamar, Chika membuka paket tersebut dan mendapati sebuah cairan yang membuatnya tersenyum. "Kali ini aku akan membuatnya lebih heboh dari sebelum-sebelumnya," ucap Chika sambil memandang cairan bening yang memenuhi botol kecil di tangannya. Sebelumnya dia pernah menggunakan cairan tersebut untuk menjebak Astin, dan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kali ini Chika yakin dia bisa melakukannya lagi seperti terakhir kalinya. Kali ini Arga pasti akan lebih marah lagi karena ini sudah menjadi yang kesekian kalinya Astin menggunakan trik yang sama. Chika pun menyimpan cairan tersebut ke dalam tasnya, dan dengan cepat mengganti pakaiannya sebelum meninggalkan rumah. Dia lewat di sebuah restoran, membungkus makanan menggunakan Tupperware yang sebelumnya telah tersedia dalam mobilnya. Setelah selesai, dia lanjut menyetir menuju kediaman Sigala. "Chika?" Sandriana terkejut melihat kedatangan Chika, padahal sebelumnya perempuan itu pergi sambil menangis-nangis, namun sekarang kembali lagi. "Halo Tante," terlihat wajah Chika berusaha mengukir sebuah senyuman sambil melangkah mendekati Sandriana. "Ibu menyuruhku mengantar ini kemari," ucap Chika seraya menyerahkan paper bag berisi makanan yang sebelumnya telah ia beli di restoran. "Astaga, ibumu sungguh repot-repot, sampaikan terima kasih Tante padanya ya," ucap Sandriana menerima paper bag tersebut dan saat ini dia merasa sedikit bersalah pada perempuan di hadapannya atas peristiwa yang terjadi tadi sore. "Baik Tante, kalau begitu aku pergi dulu." "Bagaimana bisa kau langsung pergi begitu saja? Tinggallah, kita makan malam bersama," ucap Sandriana. Chika menggigit di bibir bawahnya,
melirik ke arah tangga dan mendapati di ujung atas tangga seorang perempuan berdiri sambil menatapnya. Itu. Sandriana mengikuti arah tatapan Chika, dan melihat menantunya sedang menuruni tangga. "Tidak apa-apa, ayo ke meja makan sekarang," ucap Sandriana akhirnya dijawab anggukan Chika. Dia pun segera mengikuti Sandriana dengan langkah pelan, sengaja dilambatkan agar Astin bisa mengejarnya. Setelah hampir tiba di pintu menuju ruang makan, Chika menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Astin. Astin yang sudah cukup dekat pun menghentikan langkahnya, saling berpandangan dengan Chika. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi siang," Chika mulai berbicara dengan volume suara yang diukur bisa didengar oleh Sandriana yang sudah ada di ruang makan. "Aku tahu aku sudah salah membicarakan hal seperti itu secara sembarangan. Bisakah kau memaafkanku?" Chika mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Astin. Astin tersenyum, tapi dia tetap diam saja, sama sekali tidak berniat untuk membalas jabatan tangan itu hingga membuat Chika ikut tersenyum. "Aku akan membantumu mendapatkan Erik," ucap Chika sebelum akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke belakang seolah-olah dia baru saja didorong oleh Astin. "Brooke, ah!" Chika langsung menjerit begitu tubuhnya menyentuh lantai, membuat Sandriana yang sedang menata makanan di atas meja makan pun terkejut melihat ke arah sumber suara. Begitu melihat Chika telah berbaring di lantai sambil memegangi punggungnya, dia pun langsung berlari menghampiri Chika. "Apa yang terjadi?" tanya Sandriana seraya berlutut membantu Chika untuk duduk. "Ah, tante, punggungku." Chika mengeluh sambil menahan air matanya agar tidak menetes ke pipi. Wajah kesakitan Chika membuat Sandriana sangat panik, dia langsung mengangkat kepalanya menatap Astin. "Cepat hubungi ambulans," perintah Sandriana dengan panik. Astin terdiam ketika Sandriana menatap ke arahnya, terlihat jelas Chika yang dibelakangi Sandriana mengukir sebuah senyuman menghina di wajahnya. "Baiklah," ucap Astin mengeluarkan ponselnya, tetap tenang menelpon ambulans. Namun belum saja panggilan telepon itu terhubung, Chika sudah berkata, tidak usah, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar." "Kau yakin?" Sandriana menatap Chika dengan raut wajah cemasnya dan melihat Chika menganggukkan kepalanya dengan ekspresi masih menahan sakitnya. "Kalau begitu," Sandriana menghela nafas berbalik menatap Astin, "cepat bantu dia berdiri." Perintah Sandriana membuat Astin langsung membantu Sandriana dan membawa Chika duduk di meja makan. Begitu duduk di meja makan, Sandriana mengambil air putih dan memberikannya pada Chika. "Aku akan menelpon dokter supaya dia datang memeriksamu," ucap Sandriana dijawab anggukan pelan Chika. "Mungkin obat yang ada di kamar tante bisa membantumu, tunggu sebentar," ucap Sandriana segera berlari dari dapur meninggalkan dua perempuan di sana. Setelah Sandriana pergi, Chika berbalik menatap Astin yang sudah duduk di hadapannya. "Dengan begini, bukankah jalanmu untuk bercerai dengan Arga semacam dekat? Lalu setelah itu kau bisa bersama-sama dengan Erik, aku akan membantumu," ucap Chika tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Jadi kau sengaja menjatuhkan dirimu untuk, ya lakukanlah sesukamu," kata Astin dengan ekspresi tidak peduli. Aku melakukan semuanya demi melancarkan jalanmu bersama Erik, tidak bisakah kau sedikit berterima kasih padaku? Atau, Chika menggertakkan giginya melihat perempuan di hadapannya yang tampak acuh tak acuh. "Kapan aku bilang aku mau bercerai? Hentikanlah semuanya, kau membuatku selalu disalahpahami," ucap Astin. "Bukankah kau bilang? Ku bilang hentikan."
Tegas Astin membuat Chika sangat terkejut, tak menyangka Astin benar-benar telah memalingkan hatinya dari Erik. Sementara Astin, dia berdiri setelah teleponnya berdering. Perempuan itu menjauh dari Chika mengangkat panggilan teleponnya. Bersamaan dengan itu, Chika dengan cepat mengeluarkan cairan yang sebelumnya telah dia siapkan dan meneteskannya pada minuman milik Arga. Setelah selesai, Chika menyembunyikan botol obat tetes tersebut ke dalam tasnya dan duduk menunggu. Sebuah senyuman menyerigai muncul di bibir Chika. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu. Tegas Chika dalam hati. Bab 23. Sandriana kembali ke ruang makan dengan ekspresi yang tidak ramah. Dia menghampiri Chika dan langsung mengoleskan obat yang ia bawa di punggung Chika. Tante tidak perlu khawatir, sekarang terasa lebih baik, ucap Chika sambil menutup kembali pakaiannya bersamaan dengan Arga yang muncul dari pintu. Tampak pria itu menggunakan kaos putih santai dengan celana lengan pendek, lalu berjalan ke arah kursi dan duduk di sana. La sedikit melirik kursi di sampingnya, kemana istrinya? Ayo semuanya makan, ucap Sandriana langsung menaruh makanan ke piring Chika. Paman di mana? Tanya Chika. Hari ini dia bekerja lembur, jawab Sandriana sambil melirik Astin yang kembali ke tempat duduknya setelah selesai menelpon. Baru saja Astin duduk dan hendak mengambil makanan, sang ibu mertua kemudian berkata, bukankah kau harus meminta maaf pada Chika? Astin menahan nafasnya, melirik Chika yang tampak terlihat menunduk dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Astin sudah lelah, setiap kali ada masalah selalu disuruh minta maaf. Ibu, apakah ibu benar-benar berpikir aku mendorongnya? Tanya Astin setelah beberapa saat terdiam. Sandriana mengernyit, kalau bukan kau, lalu mungkinkah Chika jatuh sendiri? Selama ini ibu memperlakukanmu dengan baik, meski kau tahu sendiri ibu sulit untuk menerimamu sebagai menantu di keluarga ini. Tapi karena kau sudah dipilih oleh kakek, maka ibu berusaha untuk menerimamu dengan baik. Jadi ibu hanya meminta satu hal supaya kau menjaga kepercayaan ibu, jangan terus berkeras kepala dan jangan terus membuat masalah dengan Chika. Ibu tahu kau tidak suka Chika karena dia dekat dengan Arga, tapi kau juga harus sadar sekarang kalau kau sudah menjadi istri Arga, tidak mungkin Arga akan memprioritaskan orang lain ketimbang istrinya sendiri. Tidak usah memikirkan hal-hal konyol dan mencemburui hal-hal yang tidak seharusnya. Minta maaflah sekarang, kata Sandriana berusaha menahan emosinya menatap sang menantu. Astin tetap diam, menatap ibu mertuanya dengan tenang. Sesaat kemudian dia melirik suaminya yang ada di sampingnya dan tampak Arga hanya diam saja seolah-olah tidak terjadi apapun. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Astin meletakkan sendok dan garpunya lalu perempuan itu berdiri menatap ibu mertuanya. Aku akan minta maaf jika aku salah, tapi jika tidak salah, aku tidak punya kewajiban untuk minta maaf pada siapapun. Tegas Astin sebelum berlalu meninggalkan meja makan membuat Sandriana terkejut. Akhir-akhir ini menantunya tampak berubah drastis. Jadi keras kepala sekali. Dengan penuh rasa bersalah Sandriana menatap Chika, tante minta maaf atas sikap dan Astin, dokter akan datang sebentar lagi untuk memeriksamu, makanlah terlebih dahulu, ucap Sandriana kembali menambahkan makanan ke piring Chika. Tidak apa-apa tante, ucap Chika dengan suara yang sedikit mengandung kekecewaan seraya melirik Arga yang tetap makan dengan tenang. Sementara Sandriana yang kembali ke kamarnya, dia tersenyum melihat ponselnya. Sambil memasang headset, dia mendengarkan sebuah rekaman yang baru saja ia ambil di meja makan tadi.
Sebelumnya dia telah menyiapkan ponselnya dalam mode perekam suara karena dia tahu Chika pasti akan melakukan hal yang sama lain kali. Cukup puas dengan hasil rekaman itu, Astin meletakkan ponselnya lalu naik ke tempat tidur membungkus tubuhnya dengan selimut. Dia merasa lapar, namun memilih untuk tidur saja dan mengurus perutnya besok pagi atau nanti malam ketika dia terbangun. Saat Astin telah lelap dalam tidurnya, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan terlihatlah seorang pria yang baru saja kembali dari ruang makan. Arga menatap perempuan di atas tempat tidur yang tampak lelap, lalu mengabaikannya dan memilih memasuki ruang kerjanya. Pria itu membereskan pekerjaan di atas tempat tidur sambil sesekali melirik ke arah pintu kamar, merasa tidak tenang memikirkan apa yang sudah ia lakukan beberapa saat yang lalu sebelum makan malam. Dia merasa bersalah. Namun sesaat terus memikirkannya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dari dalam tubuhnya. Dia sudah cukup familiar dengan perasaan ini. Sebab beberapa kali dia telah merasakannya karena apa yang dilakukan oleh Astin. Obat perangsang selalu digunakan Astin untuk menjebaknya menghabiskan malam dengan perempuan itu. Apakah sekarang Astin kembali melakukannya? Arga menyipitkan matanya, berdiri menenangkan dirinya, berusaha membuka jendela untuk mendapat udara segar. Tetapi tentu saja itu tidak cukup, sepertinya dosis yang ia dapatkan kali ini cukup tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Perempuan itu. Arga menggertakkan giginya, dia langsung berjalan ke arah pintu dan membuka pintu. Namun sesaat setelah membuka pintu, ia melihat tempat tidur telah kosong, hanya tertinggal selimut berantakan di atas tempat tidur. Kemana dia? Arga menggertakkan giginya, menahan dorongan dari dalam tubuhnya karena obat yang telah diberikan padanya. Pria itu berjalan ke kamar mandi dan membuka pintu kamar mandi, namun tidak mendapati siapapun di sana. Arga pun menggertakkan giginya, duduk di samping tempat tidur sambil meramas spray, menunggu seorang perempuan memasuki kamar, sebab pikirnya Astin mungkin keluar untuk mendapatkan makanan atau minuman. Namun cukup lama menunggu, tidak ada siapapun yang masuk ke dalam kamar. Hanya sebuah ketukan pintu. Tok tok tok. Arga mengerutkan keningnya, siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Sebelum Arga sempat berdiri untuk keluar, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari seberang pintu. Ini aku, Chika. Aku ingin mengembalikan punyamu yang terjatuh saat kau mendorongku tadi. Suara Chika dari seberang pintu membuat kening Arga mengerut. Apa kau mendengarku? Chika kembali berbicara setelah tidak ada yang menjawabnya. Perempuan itu menggigit bibir bawahnya sambil berpikir, jelas-jelas tidak ada Astin di dalam kamar ini, hanya ada Arga saja karena Astin baru saja keluar menggunakan mobil. Tapi apakah Arga tidak berada di kamar melainkan sedang ada di kamar rahasianya? Chika berpikir beberapa saat lagi sebelum kembali berkata, aku akan menaruhnya di depan pintu. Setelah itu, Chika meletakkan botol yang sebelumnya telah ia siapkan dan kemudian melangkah pergi meninggalkan pintu tersebut. Chika lalu kembali ke kamar yang telah disiapkan Sandriana untuknya, berdiri di depan jendela menunggu kepulangan mobil milik Astin. Seseorang pasti akan menemukan botol itu sebelum Astin kembali, ucap Chika sambil tersenyum licik. Perempuan itu menunggu sangat lama sampai akhirnya ia melihat sebuah mobil memasuki kediaman hingga dia berlari ke lantai atas untuk mengecek apakah botol yang ia letakkan di depan pintu kamar masih ada di sana atau tidak. Setelah memastikan botol tersebut sudah tidak ada lagi, dia pun kembali ke lantai bawah dan mengunci pintu kamarnya. Sementara Astin yang turun dari mobilnya, ia langsung pergi ke lantai atas,
menuju kamarnya dan membuka pintu. Ceklek. Baru saja pintu terbuka, ia terkejut ketika sebuah lengan meraihnya dan tubuhnya langsung terlempar ke atas ranjang. Astin berusaha memperhatikan pria yang mendekat ke arahnya, namun lampu di kamar itu sepenuhnya telah dimatikan hingga hanya ada kegelapan membuat Astin menjadi panik sebab ia pikir ada seorang penyusup di tempat itu. Suara nafas seorang pria yang begitu berat mengisi tempat itu menandakan sesuatu yang menggebu-gebu dari tubuh sang pria. "Tolong!" Astin berteriak, berusaha meminta tolong ketika kakinya diraih oleh pria asing itu. Namun seketika tubuhnya tertarik ke bawah dan langsung tertindih oleh sebuah tubuh yang kekar membuat Astin mendapatkan matanya ketika sebuah bibir mengunci bibirnya. "Ming!" Astin berusaha meronta melepaskan diri dari sang pria, namun kedua tangannya malah diletakkan di atas kepala dan pria itu dengan kasar melepaskan satu persatu pakaiannya. Serik, srek, suara robekan terdengar di mana-mana, dan Astin pun tidak bisa berteriak meminta tolong karena mulutnya terus dikunci oleh pria asing itu. Air mata Astin menetes jatuh. Rasa sakit menggerogoti seluruh dirinya, seketika dia seolah-olah menjadi kapal yang diombang-ambingkan di atas permukaan laut. Rasa sakit di bagian bawahnya membuat keringat dingin keluar dari seluruh tubuh perempuan itu, namun sesaat kemudian rasa nikmat telah menguasainya. Hancur Abang De. Bab 24. Tubuh Astin terus berguncang sepanjang malam, sampai-sampai perempuan itu tidak tahu lagi jam berapa dia tidur, mungkin karena pingsan. Namun ketika dia bangun di keesokan harinya, saat itu matahari sudah terlalu tinggi, dan seluruh tubuhnya terasa begitu lelah, seolah-olah dipaku ke tempat tidur sehingga begitu berat untuk diangkat. Terutama pada bagian perutnya, dia merasakan sesuatu yang terlalu berat diletakkan di sana dan kelopak matanya begitu sulit untuk terbuka hingga dia perlu waktu beberapa saat setelah sadar untuk akhirnya bisa membuka matanya dengan perlahan-lahan. Tatapannya langsung tertuju ke arah jendela kamarnya bahkan tidak sempat ditutup semalam, mungkin karena sesuatu yang mengerikan yang terjadi hingga tidak ada yang ingat menutupnya. Pikirannya begitu linglung dan seketika air mata mengalir di pipinya sebelum akhirnya dia mulai terisak dengan kedua tangan menutup wajahnya. Hiks, hiks. Suara isakan tersebut membangunkan pria yang tidur memeluk Astin dari belakang. Dia langsung bangun dan dengan suara yang begitu berat, pria itu berkata, "Apakah kau terlalu sedih kegadisanmu diambil oleh suamimu sendiri sampai kau menangis?" Astin yang mendengar ucapan itu pun langsung melototkan matanya, dia sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang memeluknya dari belakang karena saking larutnya dia dalam kesedihannya. Perempuan itu berusaha mengolah emosinya sesaat sebelum akhirnya dia menggerakkan tubuhnya untuk lepas dari pelukan sang pria. Namun secara mengejutkan pria di belakangnya malah semakin erat memeluknya. Tubuh Astin yang memang sangat berat karena begitu lelah pun tak mampu melawan kekuatan pria itu, bahkan untuk bergerak seinci pun dari posisinya saat ini sangatlah sulit. "Lepas!" Astin berbicara dengan suara yang parau, berusaha menggerakkan tangannya melepaskan tangan yang begitu berat di atas perutnya. Namun tentu saja dia tidak sekuat itu, hanya bisa membuang tenaga sia-sia. "Jangan bergerak jika kau tidak ingin melanjutkan malam yang panas kemarin," kata pria dari belakang Astin dengan suara yang terdengar serak. Astin pun langsung menjadi kaku, baru menyadari kalau tubuh polosnya masih menempel erat dengan tubuh pria di belakangnya. Seketika wajahnya menjadi sangat merah. Ini pertama kalinya dalam dua kehidupannya dia benar-benar seperti ini dengan seorang pria. Pada akhirnya,
Astin hanya bisa terdiam kaku di dalam pelukan Arga sampai akhirnya ia mendengar deru nafas teratur dari pria di belakangnya membuat Astin akhirnya perlahan-lahan memaksakan diri keluar dari pelukan sang pria. Setelah berhasil keluar dari pelukan pria itu dan memungut pakaiannya di lantai, Astin berlari ke kamar mandi dan langsung menatap dirinya di cermin. Tanda kebiruan memenuhi seluruh tubuhnya, paling banyak di dada dan lehernya. Sial, Astin menggerutu sambil melemparkan pakaiannya ke tempat baju kotor lalu menggerakkan jarinya menyentuh setiap tanda-tanda yang tertinggal itu. Aku pasti sudah gila, ucap Astin dalam hati sambil menggigit bibir bawahnya. Saat ini rasa perih di bagian bawahnya benar-benar menusuknya, hingga dia memutuskan untuk berdiri di bawah pancuran shower hangat. Dia terus berdiri di sana tanpa bergerak untuk mengambil sabun, bahkan pikirannya terasa begitu kosong mengingat apa yang terjadi kemarin malam. Pria itu sangat buas. Tapi kenapa secara tiba-tiba pria itu naik menghangatkan suasana? Padahal dia ingat sekali, beberapa kali ketika Chika menjebaknya untuk memberikan obat perangsang pada Arga, obat itu sama sekali tidak berfungsi dengan baik, namun kemarin malam, Astin mengerutkan keningnya. Jangan-jangan kemarin, kedatangan Chika ialah membawa obat itu untuk kembali menjebaknya. Tapi jika itu benar, tidak mungkin Arga membiarkan dirinya terpengaruh oleh obat itu kan? Bahkan masih sadar sampai di pagi hari. Tiba-tiba wajah Astin menjadi merah, jangan-jangan sekarang dia telah berhasil menaklukkan hati pria itu. Astin menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mematikan shower lalu mengambil sabun dan sampo, mulai membersihkan dirinya dengan jantung terus berdegup kencang. Tentu saja ini kabar yang bahagia, namun mengingat perlakuan kasar pria kemarin malam, jika dia melakukan hal itu dengan sengaja, maka bukankah seharusnya pria itu minta maaf padanya? Bahkan jika dalam pengaruh obat, pria itu masih harus meminta maaf atas perlakuan kasarnya. Astin dengan cepat selesai mandi, lalu menggunakan jubah handuk yang untungnya tergantung di dalam kamar mandi itu. Sejak kejadian terakhir kali ketika Arga membanting pintu kamar dia sudah memutuskan untuk selalu menyiapkan jubah mandi di dalam kamar mandi. Setelah selesai menggunakan jubah mandinya, Astin keluar dari kamar dan mengerutkan keningnya mendapati kamar yang telah kosong. Astin pun menggelengkan kepalanya, berjalan ke lemari mengambil pakaian dan segera mengganti pakaiannya. Dia yakin sekali bahwa Arga pasti sudah pergi. Namun ketika dia sementara mengait kancing belakang gaunnya yang tampak sulit dikait, tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbuka membuat Astin langsung menoleh ke arah pintu. Tampak Arga muncul dengan pakaian yang telah rapi, pakaian kantor itu tampak serasi dengan sang pria. Keduanya berpandangan selama beberapa detik sebelum Arga memecah keheningan dengan berkata, "Mau ku bantu?" Astin mengerutkan kening mendengar ucapan pria di hadapannya. Kenapa suaranya menjadi lembut? Apa yang terjadi? Namun sebelum Astin lebih jauh memikirkan apa yang terjadi di sana, pria itu sudah mendekatinya dan seolah-olah disihir. Astin membalikkan tubuhnya dan merasakan kancing bajunya telah ditarik ke atas. Arga pun mengerutkan keningnya melihat punggung Astin yang tampak penuh dengan rona kemerahan di sana, semuanya bekas permainan mereka semalam. Dia mengukir sebuah senyuman tipis di bibirnya melihat hal tersebut, sebelum akhirnya dia melepaskan kancing resleting pakaian Astin dan berbalik meninggalkan perempuan itu. Sebelum meraih handle pintu, Arga berkata, "Maaf." Astin melototkan matanya mendengar kata maaf yang pelan itu, namun sebelum dia dapat bereaksi, pintu telah tertutup dan sang pria telah menghilang dari pandangannya. Astin terdiam mengerjapkan matanya.
Apa yang membuat pria itu berubah dalam semalam? Baru semalam pria itu memperlakukannya dengan sangat buruk, lalu kemudian pagi ini seperti membalikkan telapak tangan. Terjadi begitu cepat. Astin sangat penasaran akan apa yang telah terjadi, sehingga dia dengan cepat merias wajahnya dengan tipis dan tak lupa pula menggunakan make up menutupi tanda-tanda kemerahan di sekujur tubuhnya sebelum turun ke lantai bawah. Dia berjalan ke ruang makan dan mendapati Arga duduk di ruang makan, sementara di depan Arga ada Sandriana bersama suaminya dan juga Chika yang tampak menikmati sarapan hari itu. Begitu Chika melihat Astin, dia tersenyum mengejek, benar-benar yakin bahwa rencananya semalam telah berjalan dengan lancar. Namun dia terkejut saat Astin berjalan ke arah samping Arga, dan Arga tampak menggunakan satu tangannya menarikan kursi untuk Astin. Apa yang terjadi? Kepala Chika dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Bukankah saat ini Arga seharusnya bersikap begitu dingin pada Astin setelah mengetahui perempuan itu kembali berusaha naik ke atas ranjangnya? Chika tampak terpaku. Apalagi ketika Astin telah mengambil garpu dan sendoknya dan hendak mengambil makanan di atas meja, tiba-tiba saja tangan Arga terulur mengambil makanan dan meletakkannya di piring asin, bahkan terus meletakkannya sampai terlihat piring asin telah memenuhi kategori makanan 4 sehat 5 sempurna. Astin pun mengangkat kepalanya menatap Arga, tercengang dengan tingkah pria itu. "Makanlah," kata Arga dengan tenang, mengabaikan tatapan aneh Astin. Bab 25. Astin pun mengangkat kepalanya menatap Arga, tercengang dengan tingkah pria itu. "Makanlah," kata Arga dengan tenang, mengabaikan tatapan aneh Astin. Tangan Chika mencengkram alat makannya dengan keras ketika melihat kejadian di hadapannya. Benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi. Ini di luar prediksi BMKG. "Kak Arga," akhirnya Chika memberanikan dirinya berbicara, "apa kau yang mengambil obat milik Astin yang kemarin kutinggalkan di depan kamar?" Astin langsung mengangkat kepalanya menangkap Chika ketika mendengar ucapan tersebut. Jadi benar, kemarin malam itu Arga terpengaruh oleh obat yang diberikan oleh perempuan ini. Astin pun langsung menoleh ke samping, dengan mengatup gigi-giginya ia menunggu reaksi Arga. "Obat apa yang kau maksud?" Sandriana ikut masuk dalam pembicaraan. "Itu," Chika tampak gugup, lalu melirik ke arah Astin seolah-olah mencemaskan Astin. "Hanya obat menstruasi saja," kata Chika. "Obat menstruasi?" Arga tiba-tiba berbicara membuat Chika tanpa kalang kabut. Iya. Benar, kan Astin?" tanya Chika pada Astin. Astin mengangkat sebelah alisnya. "Apa maksudmu?" "Aku tidak tahu apa maksudmu. Aku tidak pernah mengkonsumsi obat seperti obat menstruasi atau obat apapun itu," ucap Astin. Tapi, bukankah kau? Apa obat ini yang kau maksud?" Tiba-tiba tangan Arga terulur ke atas meja meletakkan sebuah botol yang berisi cairan bening membuat Chika sangat terkejut. "Kakak, itu," Chika tampak sangat panik. Dia menggigit bibir bawahnya sambil melihat Astin menandakan ada sesuatu yang tidak beres pada benda yang baru saja diletakkan Arga di atas meja. "Obat perempat ngesang yang dijual di pasar gelap, dari mana kau mendapatkannya?" tanya Arga sambil menatap Chika membuat Chika terkejut. Bukankah seharusnya pria itu menatap Astin? Kenapa malah menatapnya? Astin juga terkejut, dia mengerjapkan matanya 2 kali dan berbalik melirik Chika. Dia tahu perempuan itu pasti akan menyalahkannya lagi. Benar saja, Chika dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak tahu kalau obat itu obat seperti itu.
Astin bilang itu hanya obat menstruasi yang memiliki efek bagus. Pria bernama Carlos yang memesan obat ini ke luar negeri, menyuruh seorang anak buahnya mengantarkannya cepat ke depan rumahmu, dan ternyata ini bukan yang pertama kali kau memesannya. Telah beberapa kali tepat di waktu yang bersamaan dengan setiap kali aku mengkonsumsi obat ini tanpa kusadari, ucap Arga membuat muka Chika langsung melotot sempurna. Bagaimana pria ini mengetahuinya? Kenapa Carlos bisa ketahuan? Tidak, itu tidak benar. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku juga baru pertama kali melihat benda itu. Chika mulai panik, tubuhnya gemetar lemah membuat Sandriana panik. Apa yang kau katakan? Sandriana dengan cepat melototi putranya lalu mengambil air putih dan menyodorkannya pada Chika. Dia baru saja jatuh kemarin malam, kondisinya masih belum begitu pulih, kenapa kau menuduhnya dengan sembarangan tanpa bukti? Sandriana terus mengomeli putranya. Tante, aku sungguh, Chika tersedak air matanya sendiri, perempuan itu berusaha untuk menjelaskannya. Namun Sans Limadriana berkata, jangan berbicara lagi, pikirkan kesehatanmu terlebih dahulu. Melihat perempuan di hadapannya tampak begitu pandai bersandiwara, Arga pun tidak tahan lagi, dia langsung berdiri dan menatap Astin yang tampak tercengang sambil memegang alat makannya. Maka Arga mengulurkan tangannya menarik tangan Astin dan membawa perempuan itu keluar dari ruang makan. Seketika sarapan yang awalnya berlangsung dengan tenang itu pun menjadi kacau. Sementara Astin yang diseret oleh Arga, mereka langsung pergi ke depan rumah dan Arga menaikkannya ke mobil dengan sendok garpu masih melekat di tangan kiri Astin. Apa yang terjadi? Obat apa yang dimaksud oleh Chika? Apa yang kalian bicarakan? Astin berpura-pura terkejut, meski sebenarnya dia telah mengetahui hal itu setelah mengolah semuanya dalam pikirannya. Ini ponselmu? Tiba-tiba Arga menyodorkan sebuah ponsel pada Astin membuat Astin terkejut. Bagaimana ponselku ada di tanganmu? Tanya Astin kebingungan. Nona menjatuhkannya kemarin malam di parkiran mobil. Kebetulan saat itu saya berada di sana, jadi langsung mengambilnya, ucap asisten Arga membuat Astin terkejut. Dia terdiam memandangi ponsel di tangannya, dia ingat kemarin malam rekaman yang ia ambil semalam masih berada pada jendela utama layar, sehingga tanpa membuka kuncinya pun bisa mendengarkan rekaman tersebut. Astin pun menoleh menatap suaminya. Apa kau sudah? Apa kau begitu bodoh? Arga memotong ucapan Astin, selama ini perempuan itu terus mempermainkanmu, dan kau tidak pernah membela diri. Apa alasanmu melakukan semua itu karena kau ingin segera berpisah denganku, demi pria bernama Erik itu atau karena Irman? Arga bertanya dengan suara penuh kecemburuan. Astin mengerjakan matanya 2 kali, tanpa berusaha mengolah pertanyaan dari sang suami. Kau sudah gila. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Lagi pula siapa yang tidak mempercayai aku setiap kali aku menjelaskan sesuatu. Aku bisa melihat kau hanya menaruh teman masa kecilmu itu dalam hatimu saja dan apapun yang dia katakan akan selalu kau percayai. Tapi kenapa hari ini kau malah memi? Astin melototkan matanya saat dia tiba-tiba didorong ke belakang dan sebuah bisbir langsung membungkam mulutnya yang terus berceloteh. Sang asisten dan sopir yang ada di depan pun langsung berpura-pura menatap keluar jendela, seperti tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang. Sementara Astin yang dikium dalam posisi tersebut merasa begitu tidak nyaman, dia benar-benar malu, sehingga dia berusaha mendorong Arga, tetapi sulit untuk melakukannya dengan tenaganya yang masih cukup lemah setelah kejadian kemarin malam.
Untungnya beberapa saat setelah ciuman itu, Arga akhirnya membebaskannya dan pria itu kembali duduk dengan tenang seperti tidak terjadi apa-apa, merapikan jasnya sambil berkata, "Kapan kau belajar mengemudi?" Dia tak menyangka kalau pria di sampingnya ini akan mengalihkan pembicaraan mereka. Meski begitu, Astin tetap menyeka sisa air liur yang ada pada bibirnya sambil berkata, "Tidak ada yang mau mengajariku, jadi aku hanya belajar sendiri." Astin melemparkan tatapannya keluar jendela sambil menggigit bibir bawahnya. Emosi. Arga pun menatap Astin, terdiam beberapa saat sebelum ikut memalingkan wajah keluar jendela dan mobil melaju dengan tenang hingga mereka tiba di perusahaan. "Antar dia pulang," ucap Arga pada bang sopir sebelum keluar dari mobil membuat Astin menatap punggung Arga yang semakin menjauh dari mobil. Apakah sekarang pria itu benar-benar sadar? Kata Astin dalam hati sambil melemparkan tatapannya ke arah lain. Sementara Arga yang telah memasuki lift bersama asistennya, dia langsung berkata, "Selidiki semua tentang Cika, aku rasa ada lebih banyak kebohongan yang telah ia lakukan. Jangan-jangan semua yang terjadi selama ini adalah usahanya untuk menyingkirkan Astin karena ketidaksukaannya pada istriku." Sang asisten cukup terkejut dengan apa yang terjadi pagi ini, dan sekarang Arga telah mengganti panggilannya pada Astin dengan mengatakan perempuan itu sebagai istriku. "Baik, saya akan menyelidikinya," kata sang asisten.